Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya John Elton Erwinga, asal dari SMA Negeri 5 Puang, Maluku. Asal dari komunitas kami pengajar region Kepulauan Maluku. Di kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan. Apa dukungan Kemendikbudristek untuk pemberdayaan komunitas, khususnya bagi kami yang di daerah 3T, dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar? Kemudian, dalam waktu dekat, komunitas kami pengajar di Maluku, khususnya di Tual, pada bulan Oktober nanti kami akan melaksanakan pelatihan terhadap 1000 guru di Maluku. Mohon dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jika berkenan, kami merindukan kehadiran Mas Menteri di Maluku. Terima kasih. Boleh langsung mau dikumpulkan pertanyaan dulu, Mas Menteri? Dikumpulkan dulu aja. Ya, oke. Kalau gitu dari komunitas pemuda pelajar Merdeka, silakan. Saya izin, saya pilih. Kalau tidak terpilih berarti belum rezeki. Oke, silakan Mas, silakan ya. Udah ada mic-nya? Panitia boleh mic-nya? Kalau nggak ada mic-nya, kesini aja Mas, supaya berbagi mic dengan saya. Oke, udah ada, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Mas Menteri dan juga para pimpinan yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Jazuli, akrab dipanggil Anang. Saya merupakan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya dan juga berkontribusi menjadi bagian dari komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, lebih tepatnya di bagian Jawa Timur. Saya juga aktif di dalam beberapa kegiatan Ormawa Intra Kampus, salah satunya menjadi Ketua BEM Universitas Airlangga. Dan itu karena saya pribadi meyakini bahwa kolaborasi antara Ormawa di Intra Kampus dan juga komunitas di luar kampus harus bersinergi untuk menyukseskan semangat Merdeka Belajar. Seperti itu, Mas Menteri. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan juga kami tanyakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan KIPK Kuliah Merdeka. Karena tentu kami pertama mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Kemendikbudristek karena per hari ini formulasi yang ada di KIP Kuliah itu sangat elegan. Bagaimana kemudian besaran UKT yang dibayarkan kepada universitas itu sesuai dengan prodi yang diambil oleh rekan-rekan mahasiswa. Kemudian living cost yang diberikan juga disesuaikan dengan di mana dia tinggal, di mana dia berkuliah dan sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kami, khususnya di tahun 2023. Ada beberapa kampus, bukan hanya di Universitas Airlangga, ada beberapa kawan-kawan di UTM dan juga ada kawan-kawan di Universitas Bangka Belitung yang per hari ini ternyata kuota penerima KIP kuliahnya itu menurun, Mas. Jadi kalau tahun lalu di UNAIR itu ada 1.200 kuota, sedangkan tahun ini hanya 600 sekian yang menerima bantuan KIP kuliah. Tentu kalau memang semangat untuk melakukan pemerataan akses pembelajaran di pendidikan tinggi itu menjadi semangat kita bersama, maka bagaimana ke depan sinergi yang bisa dibangun antara Kemendikbudristek dan juga pihak perguruan tinggi. Itu karena juga menjadi fokus dari kami, komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kampus Merdeka. Kemudian yang kedua, tentu kami meyakini teman-teman sebagian di sini juga bagian dari Ormawa di Intra Kampus, kami berusaha juga tergabung dalam komunitas yang ada di luar kampus karena kami meyakini nanti sinergi itu harus dibangun, kolaborasi itu harus dibangun, bukan hanya dari Kemendikbud, bukan hanya dari rektorat, tapi juga dari elemen yang lain, juga rekan-rekan pelajar, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin mohon izin kiranya apa yang menjadi saran, apa yang menjadi masukan bagi kami
semua, terutama dari rekan-rekan komunitas pemuda belajar mereka untuk memaksimalkan dan menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek di era kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Makarim. Mungkin dua hal itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Sidina Community. Ya, ibu-ibu, para orang tua silakan. Oke, saya pilih ibu yang memakai kerudung warna biru putih ya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Adia Larasati, ibu 4 anak dari Bandung. Saat ini menjadi koordinator wilayah Jawa Barat dan Banten untuk Sidina Community. Terima kasih Mas Menteri, saya sudah diberi pelatihan bersama teman-teman jadi fasilitator ibu penggerak pada batch 3 khususnya. Kami ingin menyampaikan bahwa saat ini member Sidina Community sudah ada sekitar 5.000 ibu dan diantaranya hampir 1.500 ibu sudah menjadi ibu penggerak dan dari 1.500 ibu penggerak itu ada sekitar 200 ibu sudah menjadi fasilitator ibu penggerak. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya agar para ibu penggerak ini juga para fasilitator ibu penggerak bisa lebih banyak berkolaborasi dengan satuan pendidikan untuk mensukseskan Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri izin itu adalah round pertama. Nanti kalau ada cukup waktunya bisa ke round kedua. Tapi kita akan dijawab dulu untuk yang di round pertama ini, Mas Menteri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini bisa kumpul-kumpul ya sama orang tua atau ibu-ibu hebat. Tapi saya agak penasaran, nih bapak-bapaknya mana ini? Ini bukan komunitas orang tua kok ibu-ibu semua. Luar biasa ibu-ibu. Tapi juga bisa bertemu dengan para pemuda pelajar luar biasa, pemuda pelajar merdeka, penggerak-penggerak kita di kampus dan juga tentunya pengajar kita ya, kami pengajar luar biasa. Saya itu dari dulu bilang ya, kebijakan Merdeka Belajar itu tidak ada artinya tanpa gerakan Merdeka Belajar berjalan di lapangan. Itu benar-benar kuncinya. Saya itu hanya ingin mencetuskan suatu gerakan sebenarnya, bukannya ingin merubah hanya tata kelola pemerintahan kita. Yang lebih penting lagi adalah penggerak-penggerak di lapangan yang melakukan perubahan yang real di lapangan. Dan kalau itu terus terjadi, mau menterinya siapa, mau presidennya siapa, Merdeka Belajar akan hidup selama. Kuncinya itu ada di masing-masing rumah tangga, di masing-masing sekolah, di masing-masing kampus. Tadi ada pertanyaan mengenai dukungan untuk komunitas 3T di Maluku. Pertama, saya ingin memberi respon dulu bahwa ditunggu saya di Maluku karena itu satu-satunya Kepulauan luar saya belum berkunjung. Jadi udah pasti saya pasti ke sana. Gitu. Kita mungkin banyak dari eselon 1 saya, dirinya yang kepengen ikut juga. Siapa tahu kita bisa nyelam di situ ya. Sekalian nyelam, bukan menyelam hanya di dunia pendidikan, tapi di lautan juga. Ya, jadi ditunggu, Mas, kedatangan kami. Saya juga bisa berkomitmen bahwa tepuk tangan sekali lagi dong untuk pelatihan 1000 guru di Maluku, itu luar biasa. Program dengan skala yang begitu besar. Dan kami bisa memberi jaminan sekarang juga bahwa Kemendikbudristek akan hadir dan mendukung acara tersebut. Saya kasih instruksi kepada tim harus kita dukung acara tersebut, jangan sampai kita tidak hadir ya. Ya, belum tentu saya aja yang hadir, tapi Kemendikbudristek yang hadir. Jangan kecewa dulu. Tapi saya pasti nyetok.
Kedua adalah mengenai dukungan komunitas di 3T. Jadi ada banyak sekali kebijakan yang kita lakukan khusus untuk secara asimetris membantu komunitas-komunitas yang dari tingkat ekonomi masih perlu perkembangan. Gitu. Nah, masalahnya Mas, ini daerah 3T itu bukan satu-satunya daerah di mana ada banyak sekolah-sekolah yang punya tantangan besar. Memang ada klasifikasi area namanya 3T. Tapi di sini aja di Jabodetabek itu ada di pinggiran-pinggiran ya. Itu ada sekolah-sekolah yang sama aja pencapaian literasi dan numerasi itu bisa sama-sama di Maluku. Jadi kita nggak bisa sebagai pemerintah cuma memikirkan daerahnya aja. Kita harus memikirkan mana sekolah-sekolah dengan tingkat literasi, numerasi yang paling rendah, tingkat sosioekonomi di kampung-kampung, bahkan di kampung-kampung di kota-kota pun yang paling rendah yang bisa kita bantu. Nah, ada beberapa kebijakan yang kita salurkan. Yang pertama, mungkin yang terbesar adalah kebijakan dana BOS. Dulu itu, dana BOS itu uang yang diberikan kepada sekolah, bantuan operasional sekolah. Zaman dulu itu anak di Papua sama anak di Jakarta Selatan itu mendapat hitungan yang sama dana BOS yang per anak. Ini kita buat kami ini tidak masuk akal sama sekali. Jadi kami merubah kebijakan dana BOS dan berargumentasi dengan Kementerian dan alhamdulillah didukung bahwa untuk area-area 3T, area-area dengan tingkat sosioekonomi yang masih berkembang itu harus per anaknya diberikan jauh lebih besar daripada di kota-kota yang punya pendapatan lebih tinggi. Jadi untuk pertama kalinya sekolah-sekolah di Maluku, sekolah-sekolah di Papua itu dana BOS-nya meningkat dari 50% sampai 100%. Ya, sejak 2 tahun yang lalu. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Anggaran nggak boleh, keseragaman belum tentu keadilan. Ya, kalau kita mau mencapai kesetaraan, ya, kalau kita mau mencapai pemerataan, ya nggak boleh anggarannya rata juga, bener nggak? Nggak bisa, harusnya diberikan lebih banyak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita punya berbagai macam program yang mentarget daerah 3T seperti misalnya kampus mengajar. Teman-teman pemuda tahu program kampus mengajar? Tahu kan? Udah 50.000, ini kayak salah satu program terbesar di dunia untuk mengirim anak-anak kampus ngajar di SD-SD di daerah terluar dan tertinggal. Itu kami baru dapat datanya, itu banyak sekali peningkatan dari tingkat literasi dan numerasi anak-anak. Luar biasa anak-anak kampus itu. Mereka datang ke area terpencil, mereka membantu guru-guru di sekolah tersebut untuk mengajarkan berbagai macam aspek dari numerasi, literasi. Banyak dari mereka yang juga mengajarkan guru-guru agar mereka lebih melek teknologi, gimana cara menggunakan aplikasi dan lain-lain. Dan ini alumni-alumni kampus mengajar ini kembali dengan jiwa kepemimpinan, jiwa misi sosial yang jauh lebih tinggi. Jadi itu adalah satu program yang khusus untuk daerah 3T atau sekolah-sekolah dengan tingkat literasi terendah. Ketiga, kita ada program lagi namanya buku literasi. Ya, kita mendistribusikan 15 juta buku yang menyenangkan. Dulu itu bukunya buat anak SD itu bertumpuk di perpustakaan. Buku-bukunya kayak bagaimana cara bercocok tanam, dan bayangkan anak umur 8 tahun masa baca buku bercocok tanam. Itu saya nggak mengerti itu dari mana ada anak umur 8 tahun yang akan membaca itu. Jadinya kita mendistribusikan 15 juta buku di sekolah-sekolah dengan tingkat literasi terendah di daerah 3T dengan kriteria harus menyenangkan ceritanya. Kita mencari penulis-penulis terbaik dalam negeri, bahkan buku-buku dari luar negeri kita terjemahkan ke bahasa Indonesia untuk ini. Itu jadi rebutan di daerah-daerah kayak di Rote, di Papua, dan itu jadi rebutan anak-anak di perpustakaan untuk menciptakan rasa cinta terhadap membaca. Ya, jadi itu ada beberapa inisiatif kita yang benar-benar menargetkan daerah 3T. Dan satu lagi, jangan lupa kurikulum merdeka itu sebenarnya sangat secara disproporsional membantu sekolah-sekolah yang perlu mengejar ketertinggalan. Pertama kali ini kurikulum merdeka itu memperbolehkan guru kelas 6 untuk mundur sampai kurikulum matematika kelas 4. Ini boleh untuk mengejar ketertinggalan untuk anak-anak yang mungkin tertinggal. Gitu. Jadi sekarang dengan kurikulum merdeka itu boleh maju 1 tahun, mundur 1 tahun, bahkan mundur 2 tahun pun bisa.
Dan fleksibilitasnya juga tinggi. Sekarang guru kelas SD bisa fokus di satu topik aja selama 1 minggu. Nggak apa-apa, boleh dia. Nggak perlu gonta-ganti mata pelajaran tiap minggu. Yang penting yang diatur itu 1 tahun. Tapi sekarang dengan kurikulum Merdeka, kalau guru itu pengen benar-benar sampai anak ini mengerti konsep segitiga misalnya, itu bisa 1 minggu full dia fokus ke segitiga. Untuk pertama kalinya, untuk mengejar ketertinggalan. Untuk kayak PK Merdeka, kota menurun, itu buat, ini harus saya jelaskan sedikit. Di Kemendikbud itu, kita nggak bagi-bagi kuota ke masing-masing perguruan tinggi. Kita punya jumlah total segini, misalnya. Tadi kan 12.000. Anda bilang menyebut bahwa KIPK Merdeka adalah hal yang baik, karena sekarang anak-anak dari manapun, desa manapun, kampung manapun, dia bisa menerima full beasiswa dengan KIPK di prodi-prodi yang terbaik dan termahal, benar nggak? Otomatis kalau kita bayarnya per orangnya lebih tinggi bermahal, jumlah kuota totalnya naik atau turun? Ya turun. Dengan anggarannya lebih tinggi, tetap aja jumlah yang penerimanya turun, mau nggak mau. Jadi kalau kita mau mencapai benar-benar prestasi anak-anak yang tidak mampu masuk ke program terhebat, dan dia bisa merubah masa depan keluarganya dia karena dia bisa sukses setelah itu, ya harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah jumlah penerimanya harus berkurang. Jadi itu adalah dinamika yang terjadi. Kenapa? Ada pengurangan. Tetapi setiap yang menerima benar-benar dengan punya prestasi yang luar biasa. Jadi setiap uang yang dikeluarkan negara untuk benar-benar anak yang kurang mampu yang punya prestasi luar biasa. Bukan kasih-kasih beasiswa aja, bagi-bagi seperti bagi-bagi uang aja, jangan. Ini harus berdasarkan prestasi dan tentunya kebutuhan. Ya, anak berprestasi yang tidak mampu keluarganya mengirim ke program-program tertentu. Jadi itu konsekuensinya. Itu kenapa kuotanya berturun. Selalu ada persepsi di mahasiswa bahwa Kemendikbud ngasih blok-blok gitu. Universitas ini kasih segini aja dah, segini aja enggak. Itu kita melihat seleksi dari sisi prodi-prodinya yang kita prioritaskan. Yang kualitas terbaik dan A dan B itu yang menerima anggaran terbesar itu dari yang lain. Jadi itu memang realitanya mengenai KIPK. Dan saran buat penggerak pemuda Merdeka, saran saya adalah terus bicarakan pengalaman-pengalaman alumni-alumni misalnya program Kampus Merdeka. Teman-teman Anda yang bicara yang baru balik dari MBKM, teman-teman Anda yang baru balik dari ISMA, ya program ISMA 1 semester di luar negeri, yang baru balik dari kampus mengajar, itu dikumpulin, dapetin cerita-cerita dari mereka, disebarkanlah kepada mahasiswa-mahasiswa lain, disebarkan kepada dosen-dosen, dan semua pengalaman-pengalaman itu belajar di luar kampus, belajar di luar prodi, itu tolong cerita-cerita itu diangkat. Itu saran saya kalau mau melakukan penggerakan ini. Kita harus memastikan bahwa pemerintah selanjutnya setelah kita itu menyadari bahwa mahasiswa ingin Kampus Merdeka terus berjalan dan ingin tidak mungkin akan bisa diberhentikan. Itu yang penting. Harus menjadi gerakan kita sekarang sudah memiliki program ini. Dari 500.000 mahasiswa yang sudah keluar dari kampus dengan program Kampus Merdeka, lebih dari 50% itu program-program yang dibuat di masing-masing kampus. Udah bukan program dari pusat lagi. Jadi sekarang ini udah jadi miliknya kampus, program Kampus Merdeka. Nah itu tolong diperjuangkan di masing-masing organisasi, mau di BEM, mau di organisasi mahasiswa lainnya. Saat orientasi mahasiswa baru, ceritakanlah informasi mengenai sekarang menu yang luar biasa, bisa jadi wirausaha 1 semester. Ada program-program yang bagus, mungkin ada program-program yang nggak terlalu bagus. Bikin sistem review untuk bantu anak-anak yang baru masuk di kampus. Mana program-program yang ratingnya paling tinggi, yang paling bagus dan lain-lain. Jadinya itu menurut saya adalah dampak terbesar yang bisa dilakukan pemuda-pemuda kita untuk mendorong semangat Merdeka belajar di kampus-kampus kita. Dan untuk 1.500 ibu penggerak ini luar biasa. Di sini semuanya ibu penggerak jadinya. Semuanya di sini ibu penggerak. Ada fasilitator juga kan? Sini. Luar biasa. Jadi bedanya ibu penggerak sama fasilitator itu apa?
Oke, yang boleh rekrut dulu ibu-ibu penggerak siapa? Oke, ngerti. Nah, berarti tadi ada pertanyaan, bagaimana cara kolaborasi dengan sekolah untuk meningkatkan? Ya menurut saya adalah lekas-lekas lah buat acara-acara di sekolah untuk menyebarkan betapa pentingnya dukungan orang tua kepada program-program Merdeka Belajar. Saya sering sekali mendengar banyak orang tua yang bingung dengan Merdeka Belajar karena nggak dapat informasi yang tepat. Sama juga ini kita dalam proses transisi, jadi banyak sekali guru-guru kita yang masih belum mengerti esensi daripada Merdeka Belajar. Gitu. Tapi perspektif dari ibu itu luar biasa penting. Kayak contoh, bahwa ibu-ibu mendukung bahwa dengan kurikulum Merdeka sekarang gak ada anak yang ketinggalan lagi dalam kelas. Dulu kan kejar tayang doang. Kurikulumnya begitu padat. Dulu itu kurikulum yang lama itu begitu padat, begitu banyak buku, begitu banyak materi. Guru-guru tuh nggak punya kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk mereview, untuk mendalami suatu materi. Dengan kurikulum Merdeka itu bisa. Jadi dukungan ibu-ibu untuk bilang bahwa saya mau sekolah saya menjadi sekolah yang membela kemampuan anak untuk mengejar ketertinggalan. Itu penting sekali. Gitu. Itu lebih penting daripada terus saja kejar tayang. Ayo, kita sekarang udah akhir semester, udah waktunya masuk ke topik berikutnya. Nggak ada gunanya kalau kejar tayang saja, tapi 50-70% dari anak di ruang kelas itu udah ketinggalan. Dan kalau dia udah ketinggalan, dia sudah udah nggak termotivasi lagi dalam ruang kelas. Iya. Udah masa bodoh aja. Dan itu yang mau kita hindari dalam ruang kelas. Dan kedua adalah kita perlu ibu-ibu untuk membicarakan bahwa mereka senang bahwa anak-anak mereka melakukan project base di dalam sekolah, bukan cuma belajar dalam ruang kelas aja. Sekarang dengan kurikulum Merdeka kan hampir 20% waktu dari kelas itu kita dedikasikan untuk project base. Mau temanya lingkungan hidup, temanya kebinekaan, temanya vokasi atau kewirausahaan, ya kan? Saya baru dapat masukan dari salah satu ibu dari murid. Dia bilang, Mas Menteri, anak saya itu dari dulu kalau pulang dari sekolah, saya tanya gimana sekolah, nggak pernah mau dijawab. Setelah kurikulum Merdeka, sekolahnya mulai implementasi. Sekarang anaknya yang langsung mau bicara sama ibunya mengenai apa yang dia lakukan di sekolah. Karena anak-anak itu kaget dengan aktivitas dia. Sekarang, Bu, hari ini saya jaga kantin sekolah, terus disuruh ngitung buat jualan lemper itu untung apa rugi gitu. Bayangkan, jadi ini anak tertantang dengan salah satu proyek dalam arti ini kewirausahaan kan. Jadi ini disuruh jaga dan mengkalkulasi itu lempernya rugi apa untung gitu berdasarkan harga bahan pokoknya dan lain-lain. Ini anak umur kalau nggak salah kelas SMP kelas 1 gitu. Jadi dia semangat lagi sekolah gitu karena dia melakukan hitung-hitungan dan lain-lain. Nah, memang nggak semua sekolah seperti itu. Itu salah satu sekolah yang cukup progresif ya. Dia langsung mengerti esensi daripada apa itu project based learning. Tapi untuk mendengar ibu-ibu mendukung program-program yang belajar di luar ruang kelas, itu menurut saya akan sangat membantu di lapangan, sangat membantu. Dan juga selain itu untuk mendukung guru-guru yang kreatif. Guru-guru yang senang mengambil resiko, yang mencoba hal-hal baru yang belum tentu berhasil. Itu menurut saya sangat penting. Jadi untuk membilang kepada guru, bukan hanya yang penting anak saya itu dijejelin ilmu ya, bilang guru, yang penting anak saya itu senang belajar apa tidak. Itu akan merubah paradigma para pengajar juga sama pada guru, akan merubah paradigma karena dari dulu banyak sekali pengajar yang tertekan oleh orang tua yang kepengen cari stok cepat. Ya kan? Pokoknya asal ujiannya bagus. Sekarang ujiannya udah nggak ada lagi. Jadi penjajahan daripada ujian nasional sudah hilang bagi beberapa pengajar. Nah, artinya sekarang guru dan orang tua bebas untuk berkolaborasi untuk menciptakan ruang kelas yang jauh lebih menyenangkan. Ruang kelas yang tidak ditindas oleh suatu tes terstandar. Ya, asesmen nasional tesnya numerasi dan literasi. Dia bukan tes
informasi, nggak bisa diapalin itu tes. Jadi guru-guru sekarang perspektifnya berbeda. Yang penting bukan apa yang saya bisa jejelin anak ini, yang penting proses pembelajarannya menarik dan membuat kemampuan bernalar anak saya, kemampuan bertanya, kemampuan dia berimajinasi itu jauh lebih besar. Itu yang sebenarnya menjadi esensi dari. Jadi mohon maaf jawaban saya agak panjang, tapi itu kira-kira peran yang saya lihat dari semua komunitas ini untuk terus mendorong. Dan tentunya peran itu tidak harus selalu menjadi hanya mensosialisasikan program kita. Bisa saja perannya kalian semua ini untuk membantu memberikan input kepada kita dong. Iya, jadi mendengar juga dari komunitas dan menyampaikannya ke Kemendikbud. Oh, ini loh yang masih sulit dimengerti, ini loh yang masih menantang dan lain-lain. Terima kasih. Silakan tahun berikutnya.